Makasih banyak atas VT-nya ya, balasannya. Konten ini untuk edukasi, diskusi, dan informasi, bukan untuk provokasi dan menghina siapapun ya. Jadi yang nonton ini mohon tidak koyak, tidak marah-marah. Ini dari Pak Salam Erwin membagikan sebuah VT karangan fiksi. Jadi seolah-olah saya berdialog dengan seorang TKI di Malaysia. Terima kasih Pak, ini Anda sudah membuka fakta bahwa kerja di Malaysia itu, ya saya lingkari dengan lingkaran biru itu, kerja di Malaysia itu nggak ada hasilnya, hanya buang-buang waktu, buang-buang uang ya. Pulang Indonesia pun nggak ada duit, nggak ada tabungan, poket kosong, itu kata Anda kan. Nah itu dialognya Anda membuka sendiri sebuah fakta. Teman-teman semua ditengok ya, orang-orang Indonesia yang mau kerja di Malaysia. Kamu buang-buang waktu, buang-buang duit, sampai sana gajinya nggak seberapa, nggak ada tabungan, pulang Indonesia pun dompetmu kosong, kantongmu kosong. Buat apa kerja di Malaysia? Ya, terima kasih Pak Salam Erwin. Anda sudah membuka sebuah fakta untuk dilihat oleh semua orang. Jadi teman-teman semua jangan lagi ada pikiran untuk kerja di Malaysia, nggak ada duitnya. Ya, ini dikatain sendiri nih. Di lingkari biru ini, saya lingkari ini, dia bikin cerita fiksi ini, seolah-olah saya berdialog dengan TKI. Ya, jangan kerja di Malaysia, nggak ada duitnya teman-teman ya, dihindari aja. Jujur cuy ya, kali ini saya tidak sepakat dengan misteri. Karena apa yang dikatakannya itu buang-buang waktu dan buang-buang duit dan tidak ada hasil, mungkin itu nggak benar juga lah ya. Karena saya melihat sendiri kehidupan orang-orang di desa bahwa mereka tuh sangat kesulitan loh mencari pekerjaan. Adapun pekerjaan tetapi gajinya itu sangat minim sekali loh. Jadi jangankan mencari uang lebih, kadang mereka buat makan aja itu kadang-kadang kekurangan cuy. Ini fakta ya cuy ya, karena saya pribadi melihat secara langsung bahwa di desa itu memang sangat-sangat susah untuk mencari lapangan kerja ya. Saya mau disclaimer dulu, ini kerja di Taiwan dan di Jepang ya, gajinya segini. Saya bukan agent, jangan tanya-tanya soal kerjaan di luar negeri. Silakan hubungi agen-agen resmi yang menyalurkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, bukan saya. Jangan tanya masalah lowongan pekerjaan, terima kasih. Ini kerja di Taiwan, gajinya segini ya. Ini dari Kompas. Nah ini kerja di Jepang, gajinya segini, ini dari Kumparan ya, kumparan.com saya ambil. Gajinya segini teman-teman ya, masih mau kerja di Malaysia. Mohon maaf ya, kalau Anda mau kerja di luar negeri harus ambil kalkulator dulu. Kalau gajinya sama seperti di negara sendiri, ngapain jauh-jauh ke sana? Ini salah satu Pak Polisi yang harus kita berikan apresiasi ya, dan harus jadi inspirasi kita. Dia ternak burung puyuh petelur ya, sukses. Di waktu luangnya di luar jam dinas dia berbisnis sendiri, ternak halal ya, melakukan bisnis halal ternak burung puyuh ya, dan bisa sukses. Jadi nggak perlu harus keluar negeri. Kalau kita ada waktu, ada modal sedikit, kita mau usaha, bisa mau ternak apa atau tanam apa ya. Jadi petani peternak kita bisa dapat duit ya, hasilnya lumayan. Nggak perlu harus kerja di Malaysia teman-teman, buang-buang waktu. Ini diambil dari berita1.com ya. Nah ini diambil dari Kompas TV. Anggota TNI Angkatan Darat di Madiun sukses ternak bebek petelur ya. Ini adalah inspirasi buat kita semua, bahwa di negara sendiri pun kita bisa cari uang ya, dan hasilnya mungkin jauh lebih banyak daripada kerja di Malaysia. Oke. Jadi teman-teman semua jangan putus asa, banyak cara untuk mencari rezeki dan tidak harus di Malaysia. Hindari negara Malaysia kalau mau kerja di luar negeri ya. Mereka gajinya sedikit, kerjanya banyak, rugi. Pulang Indonesia nggak bisa nabung. Oke, terima kasih semuanya yang merasa konten ini bermanfaat. Boleh bagikan, posting ulang, komentar, berikan like. Yang belum follow silakan follow. Terima kasih. Justru kita ini berterima kasih sebenarnya bahwa orang kita itu diterima bekerja di sana ya. Nah, jadi faktanya di sini saya melihat secara langsung hasil yang didapati bekerja di luar negeri itu, mereka bisa membangun rumah di kampungnya dan membiayai kehidupan orang tuanya. Nah, jadi ini fakta ya cuy ya, harusnya kita berterima kasih lah ya, bahwasanya Malaysia itu sudah mengurangi pengangguran di Indonesia dan membantu memberikan kita lapangan pekerjaan. Ayo kita simak video selengkapnya.
Kisah TKW di Malaysia yang kini sukses bangun rumah mewah 2,5 miliar rupiah di kampung halaman. Ini dia cerita sukses dari seorang tenaga kerja wanita Indonesia di Malaysia. Wanita ini diketahui sudah lama kerja di negara tetangga, yakni sekitar 30 tahun. Kerja kerasnya selama menjadi TKW pun akhirnya terbayarkan hingga dirinya kini bisa membangun rumah mewah di kampung halamannya di Pamekasan, Jawa Timur. Usai mengadu nasib di negeri orang, kini diketahui dapat membangun rumah mewah bertingkat. Wanita tersebut mengatakan jika dirinya membangun rumah mewah itu senilai 2,5 miliar rupiah dari hasil kerjanya di Malaysia. Setelah bertahun-tahun bekerja keras dan menabung, ia akhirnya mengumpulkan jumlah yang cukup untuk memulai pembangunan rumahnya. Hingga membuatnya kembali ke desanya dengan rasa bangga dan semangat untuk mewujudkan impian tersebut. Kisah suksesnya ini diunggah pada kanal YouTube Faiz Slamet. Terlihat jika rumah yang dibangun oleh mantan TKW di Malaysia ini tampak mewah, megah, luas, dan memiliki arsitektur yang bagus. Rumah mewah tersebut pun memiliki 7 kamar di lantai bawah dan 3 kamar di lantai 2. Bagian menarik dari rumahnya adalah barang-barang dan sejumlah isian dari dalam rumah tersebut didatangkan langsung dari Malaysia. Yang diantaranya berisi pintu, kaca, cat, hingga sejumlah barang lainnya sehingga menambahkan nuansa eksotis dan unik pada rumah tersebut. Nah, sebenarnya orang Malaysia itu sangat bangga dengan pekerja Indonesia karena orang Indonesia itu sangat rajin dan sangat cepat dalam bekerja, cuy. Di sana sangat dihargai sebenarnya. Bahkan jika TKI Indonesia itu bekerja di Malaysia dengan jalur yang resmi, sebenarnya TKI kita itu dilindungi oleh kedua negara, cuy, yaitu Malaysia dan Indonesia yang setelah disepakati. Ya, betul itu. Datang secara sah akan dilindungi dengan undang-undang dua negara. Harusnya kita patut bangga lah ya bahwa orang-orang yang sudah merantau di negara itu justru mereka adalah orang-orang yang bermental baja dan tidak dipandang sebelah mata sebenarnya, cuy. Jadi kalau saya nilai apa yang diungkapkan misteri ini, mungkin pantasnya orang yang sudah ada modal lah, yang bisa usaha sendiri dan beternak atau lain sebagainya. Yang perekonomiannya rendah, mereka itu ya bekerja dulu sebagai TKI mencari modal untuk membuka usaha sendiri. Nah, jadi di sini saya berbicara sesuai dengan fakta, cuy ya, bahwa orang Indonesia khususnya tinggal di desa-desa itu perekonomiannya sangat-sangat terbantu dengan bekerja sebagai TKI di Malaysia ya. Mohon maaf ya jika ada kesalahan. Bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.